ركت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد رحمة الله وبركاته. سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر الخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat, sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari fraksi PKS Dapil Batula ACS yang kami sapa nama beliau dengan penuh takzim yang mulia Bapak Haji Irman Mauduto SPP. Semoga Allah menyehatkan badan beliau, memanjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibunda Kepala Desa Batuloreng ya, maaf, bersama seluruh perangkat aparatur pemerintahan desa yang sempat hadir. Yang kami hormati Ibunda Kepala Desa Melanihu yang sempat hadir dengan kita pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Imam Wilayah 2 bersama seluruh perangkat pegawai syar'i, saradaan, kasisi yang sempat hadir, serta tokoh pendidik, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji dan ibu-ibu haja, bapak-bapak calon haji dan ibu-ibu calon haja, amin. Serta ibu dan bapak calon-calon mati, amin. Ya itu lah ya. Serta hadirin wal hadirat jamaah ta'ziyah yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Serta teristimewa keluarga yang berduka, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan untuk menerima pergiliran musibah ini, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, pada kesempatan yang sederhana namun penuh mubarakah ini, kita selaku hamba yang tidak ada daya dan kekuatan melainkan titipan, patutlah kita kembali menghadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan hidayahnya, pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua masih dapat menghargai undangan keluarga pada malam hari ini dalam rangkaian memperingati malam ke-7 atas meninggalnya almarhum Bapak Karim Pulawa. Mudah-mudahan beliau
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penerimaan dan diterangi kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat beserta taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan hal yang indah mulia itu akan senantiasa tersampaikan kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, jamaah takziah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk kepada materi takziah yang saya akan sampaikan pada malam hari ini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak keluarga yang telah menghubungi saya kurang lebih 4 hari yang lalu melalui anak almarhum di Kangato. Beliau telepon langsung keluarga dan anak-anak beliau meminta kesiapan saya untuk bisa menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Tetapi saya sudah pesankan Popio Hemao pengeras suara, karena lomola musuh terbesar, tantangan yang paling luar biasa dihadapi oleh penceramah itu adalah sound system. Ya, boleh gagal putih materi. Wah, patawan ku pakai tua pengen ngeso, tua pengen itu pak teh dumai lambel ulung. Ya, alhamdulillah malam ini tadi beliau telepon saya ya, di Kangato. Kebetulan beliau inilah sahabat saya yang begitu luar biasa yang ada di Batu Daah, Desa Bua. Beliau telepon tadi sore saya, Ustaz, posisi di mana? Saya bilang sudah kemarin saya di Batu Daah. Ya, karena beliau khawatir saya dari Biruhu. Ya, khawatirkan bolo Dunggalo Didi. Ya, saya sudah bilang sudah kemarin saya ada di Batu Daah. Ya, dan saya tanyakan bagaimana pengeras suara. Dia bilang, Ustaz, maaf bila utama latihan orjen. Khawatir latihan, kok mau pijet. Ya, tapi dia akibor Pak. Ya, bos salon dia dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah saya akan coba beberapa menit untuk bisa memberikan sebuah uraian singkat pada malam hari ini yang ada kaitannya dengan kematian. Saya akan mengutip sebuah nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam arti nasihat tiba-tiba ulang doaan untuk kita semua. Ketika Jibril turun kepada baginda Rasul, apa yang dia katakan? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kau menurut maumu, tetapi elai maktue debo mati. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, nasihat ini singkat tetapi pahit. Hidup menurut mau dan keinginanmu terduala. Apa yang ingin engkau peroleh dengan gaya apa engkau hidup di dunia ini silahkan. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun, satu saat debo mati. Sekarang kembali kepada kita. Banyak hari ini manusia yang lupa bahwa sebenarnya dia ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika begitu mendapat titipan nikmat sedikit, itulah yang membuat dia bangga, sombong, ya. Tidak nengemak ona. Ya, dan yang membuat orang sombong itu pertama apa? Ustaz, harta. Ya, harta itu Pak mau rubah
manusia. Apa yang berubah Ustadz? Satu, cara berjalannya berubah. Ketika dia punya motor satu mungkin belum terlalu bagaimana, tapi kalau sudah punya mobil dua, nah terdalano ya, yang biasanya rendah hati, nah terdalano mulu-mulu bingung Pak. Ya, itu luar biasa. Tinggal menganggap, tinggal menganggap takai. Ya, dia tidak tahu ada yang lebih tinggi dari dia. Siapa? Sebelum kita ada orang yang lebih kaya dari kita. Siapa itu Ustaz? Qarun laknatullah alaih. Dan Qarun itu Pak harta beliau luar biasa. Kunci gudang beliau itu 7 onta yang memikul. Dan baru kunci, belum bicara isi. Isinya adalah emas, intan, dan berlian. Ketika ditanya oleh orang, wahai Qarun, mati ilot datal hartamu atau tapukti, maka dia katakan, ini usaha saya, tidak ada campur tangan dengan manusia, dengan Allah. Ya, dia urusannya usaha Allah hilang. Ya. Jadi itulah yang hari ini banyak dipakai oleh orang. Kalau orang tanya, iya mak kayak oh, buat mobil tuh itu dia, buat dia kira jalan terpuk, ya, dia kira kalau dia bekerja dengan tidak bekerja Allah tidak kasih, ya, orang hari ini salah berpikir, ya, buat yang karanya dia mau, siapa bilang, ya, rizki ini telah diputuskan oleh Allah 5.000 tahun sebelum kita dilahirkan oleh Allah ke permukaan bumi. Ya, apa yang membuat kita pusing? Dan lalu apabila Allah berikan kelebihan, Allah titipkan harta, apa yang membuat kita bangga? Tidak ada. Cara berjalannya berubah. Satu, yang kedua, cara berbicara. Kalau dia punya ajudan, punya anak buah di kebun, atau punya sopir, mau talang, mau PE, yang udah tuh buah-buah mau otot, anti ngeri teh sopir, yang otot tolak otot, mau patong, ya, baik lihat tahun kan? La ilaha illallah. Dia tidak tahu kendaraan yang terakhir yang akan dia tumpangi adalah keranda. Puhuli hebat. Openo ilot data lolo otot tada tangengato garasi olanto. Ketika ruh berpisah dengan jasad, ilate itu Pak inggil oleh mak itu otot, ya, dia main ilate tolong mola otot lo tailate itu boleh tawa otot lo tailate oteto penutup ala puhuli dia teto gila pota di kota, ya, tidak ada guna Pak. Lalu apa yang membuat kita sombong? Apa yang membuat kita angkuh? Di dunia ini tidak ada sama sekali, semua titipan. Kemudian yang berikut pangkat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah pangkat kedudukan. Ini akan menjadi sebuah tanggung jawab kita ketika sampai di akhirat nanti. Saya saja baru menjadi diberi satu titipan, yaitu imam masjid yang ada di desa saya. Sudah, ya, pikirannya saya ketika tidur itu luar biasa, ini amanah. Kalau menyia-nyiakan amanah berarti hianat, dan hianat ini adalah dosa besar, dosa nama apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah setiap kepemimpinan dia. Ya, pola boleh ya tanggung jawab itu. Jadi tidak ada yang perlu kita buat sombong. Ya, ada yang tidak perlu ada yang buat kita menge permenge. Di dunia ini tidak ada. Ya, kenapa? Semua kita akan tinggalkan. Ya, itu nasihat malaikat Israil tadi. Satu, isma' syi'ta fa innaka mayyitun.
hiduplah semau kau wahai Muhammad, tetapi ingat satu, fa innaka mayyitun, satu saat io depo mati. Bagaimana dengan harta dan pangkat ketika sudah tiba sakaratul maut? Karena bicara mati ini ada kaitannya dengan sakaratul maut. Harta sudah tidak ada arti, pangkat sudah tidak ada makna apa-apa. Apa yang akan menolong kita ketika sakaratul maut adalah amal ibadah yang kita kerjakan. Oh, amali upil hutun tak itu melanggar turun yang lantung. Tidak ada selain itu, Pak. Harta yang kita sedekahkan itu yang menjadi milik kita sebenarnya, dan harta yang kita tahan, ya itulah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan kita disiksa ketika di alam kubur nanti. Amal yang akan menolong ketika sakaratul maut, di dalam mukadimah tadi saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dijamin kata Nabi, jelamin yelo ayah ada surga. Tetapi mengucapkan kalimat yang begitu pendek ini, Pak, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika sakaratul maut. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, keadaan orang ketika sakaratul maut dua, kata Rasul. Yang pertama, la yakhrujur ruhul mu'min hatta yarahu makanahu fil jannah. Dia tak pahudoro walau Nabi, ruh nyawa seorang mukmin sebelum dia lihat tempatnya dalam surga. Jadi ketika sakaratul maut itu akan dibuka oleh Allah tirai, ya, batas mahu wal itu seperti layar lebar yang jelas sekali kita melihat akan turun malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang kanan. Dia lihat tanpa dilihat surga sehingga dia tenang. Pengalimah malah sebe tenang, dia bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mudah. Kenapa? Dia tenang. Oh, untuk dia tambah dia ke surga. Menanti dia bagaimana keadaan dia dalam kubur. Karena amal yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan ketika di dunia, itu orang yang rajin ibadah. Ustaz wanita bangga kawahulahi ustaz wallah. Ya, ini disampaikan juga oleh Rasul, wala yakhrujur ruhul munafik hatta yarahu makanahu finnar. Dia tak pahutolo ruh lota munafiki ngotak sebelum dia lihat tempatnya dalam neraka. Tetap akan dibuka tirai pembatas itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, akan turun membuka sayap yang kiri, tetapi yang dilihat adalah prosesi dan keadaan dia dalam neraka. Walau dia tahu ulu sehingga tidak tenang. Ya, dia tenang. Pamai mai taluwa, pamai mai teh, pamai mai susu. Ya, wanita biasa mungkin rumah upapari apa amal itu. Ya. Posisi hati ya, Belanda itu biasa lewat rumah ya, paparia itu lu ya, patua uhulo. Jadi wan maila balo hulo kayak memang matumbe ya. Jadi yang marah sale mak itu ya, mulam matume itu arote molanti nana me dal lebele miskol mai ya, kalau pun miskol utama jene-jene beri ustaz. Oh, HP itu miskon ya, dan pon nak oleh maju mundur ya, maju mulai 2 langkah mundur 3 langkah di belakang. Oh, miskon peenta mundur rumah tak paling pe maju.
Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, minggu kami edebele. Kebetulan teula ika beti perong hang-hang ada tebel lo mau ini me pengetan dia kan apa? Potinana itu mengentu ya. Am dia ruang pikiran itu teula bele putih. Ada lo tahu? Ya, potinana itu mengentu tiba jam bola dia lumo. Ya, betul mah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, nak itu mama mantulang oleh ya uti. Dia memang bukan talang tumugi. Ya, betiawan mau di buling kampung murata. Ya, tim itu alio mati dia ngai mama mama apa itu amjatan malah ya rasanya. Apa itu lima kenapa ngai yang baca jilid tangan. Kita ini kan apa istri? Iya kita tahu itu. Mari kita bilang ke mereka anak jangan tolong anak koreng kita. Kenapa nih malah berkoreng? Mau muntah. Ya, mau tua. Ya. Ibu bapak sekalian, hadirin jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah prosesi orang yang jauh dari perintah Allah, orang yang tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan tempatnya dalam neraka. Tidak tenang. Ya, ali tomola dia mai, mau mati balato, tidak bisa. Pokoknya lima mola sebe. Makulo di itu kalau mau kalima, oleh balik kalima alamat ketujuh. Ya, mau itu mola lihat. Orang yang munafik susah. Kenapa? Tidak tenang. Ya, orang yang munafik itu apa Ustaz? Ayatul munafik salasa, ciri-ciri ataupun tanda orang yang munafik itu 3. Ya, insya Allah dia lotek betul dalam ya. 1. Apabila dia berkata, berjanji, maka dia dusta, menimbul. Ya. Apabila dipercaya hianat, diberi ya kepercayaan, ya mau janji sama menimbul bah. Mau nak maiwa mau nak maiwa bulat timah. Ya sampai itu bulat itu jam 6. Ya boleh tetap tidak. Ya turun talon. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang munafik, orang yang hatinya kotor. Di dalam hatinya ada penyakit dengki, ria, hasud, hasad, ujub, takabur, iri hati. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau itu iri hati, dia mau untuk orang dia kalau mau melamar, ya dia orang dulu, ya kalau mau tadi hedu. Ya, di alam duduan, tali kulkas tadi ada di dalam tali, ya, tali televisi tadi ada di dalam duduan, ya, tali motor tadi ada di dalam tali motor. Kalau tadi heduan mak tolong aku beli jam 2. Ya, dek, ya, kok tali perlu ya apa lagi? Ya, boleh. Orang yang punya penyakit hati itu Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kata Pak Haji Irman tadi. Waduh penyakit kali tiba-tiba oleh dokter spesialis monta utonuta perdeloan dok dia minta kuliah main pak menamtan dokteri mau lo pak matalo ya matalo kalibi lo ngolah sombongnya lo ini oleh ya ria iri hati tidak ada. Apa penyakit hati yang bisa mengobati penyakit hati itu Bapak Ibu sekalian? Tidak lain dan tidak bukan kita banyak-banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak zikir. Bahwa itu namanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang dan tenteram. Kenapa Ustaz? Mereka nggak terdulahu kiamat Ibu. Semua harta, semua anak-anak ini tidak ada manfaat lagi.
Kenapa? Ini disindir oleh Allah, disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, yauma yanfa'u malun wala banun illa man adallah fi qalbin salim. Ya, ketika tiba satu masa harta dan anak-anak ini tidak ada guna kecuali hati yang bersih, ya, qalbi bersih wa walingamola pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa menenangkan kita. Kalau penyakit hati ini masih ada, Bapak Ibu yang saya hormati, jauh kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, kalibi baito, hati itu diibaratkan seperti mana kaca. Kaca itu kalau ketika kena debu, kemudian kita lap, kita bersihkan, sekando maaf, maka pasti dan pasti kaca itu dapat beberesi fungsi. Tetapi manakala ketika kaca itu kena debu, kena kotoran, kita biarkan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya, 5 tahun, 10 tahun kita biarkan, kita tidak bersihkan, maka dia bisa akan berkarat, ya, melimau kotor itu kaca. Maka seperti itu hati kita. Hati kita ini setiap hari kita buat dosa, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantingalah mau istighfar, malas berzikir, ya. Jangankan berzikir alam tabiat lantingal. Ya, dia akan lantingal tabiat dia betul-betul, ya. Ibu bapak yang saya hormati, sakaratul maut ini menentukan daripada kehidupan kita selanjutnya. Oleh kubur itu tangguh sakaratul maut. Apabila kita husnul khotimah, maka insya Allah akan aman dari kubur sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dalam keadaan sakaratul maut kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka alamat kesengsaraan sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, pokok-pokok elang ma olando, pokok-pokok patata ma olando, dan harus kita banyak ingat dan harus kita banyak pikirkan pepetua mama dalam pikiran Indo dalam mukhwango ilalo tangga Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan liala umat, ya. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata, ya Allah yang menciptakan itu mati wal hayata, kemudian hidup, lihat berluaku pohonnya ujian dia orang itu, ya. Kalau ujian itu orang itu, Pak, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita lebih banyak amal ibadahnya, ya. Bukti ujian itu, Pak, tidak ada lain, ya. Dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal kita ini, ya. Amal mobiyahu atau mulai itu butuhan tuh, ya. Fa in khairan wa khairun wa in sarran pasarun, ya. Umulai itu kebutuhan tuh balasannya kejelekan, ya. Umulai tak kalau malah sih ya. Tetapi kebaikan yang kita buat, maka kebaikan pula yang akan kita terima, ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang akan menentukan kita dari mana Ustaz, dari sakaratul maut sampai ke kubur. Kenapa? Yang akan menghantar kita ke kubur itu hanya 3. 1, keluarga, handai tolan, tetangga, sahabat, istri, anak yang kita cintai. Kemudian yang kedua, harta yang kita usahakan, mobil, motor, molong itu berapa tidak kubur. Kemudian yang ketiga adalah amal ibadah yang kita laksanakan, ya. 2 akan kembali, apa itu? Harta, kemudian keluarga, sahabat, termasuk tetangga, ya, anak dan istri, saudara akan pergi ke rumah mereka masing-masing. Yang akan kekal dengan kita adalah amal ibadah yang kita laksanakan, ya. Jangankan harta, termasuk kuliah itu paling dia, Pak, ya, paling menarik dan dia itu kuliah. Tidak dia tinggal di kubur, ya, dia telah 5 kubur paling dia muta. Sehingga pernah terjadi di satu tempat, ya, tonggo itu kuliah di polus dan di Spotify, ya, tonggo ayu mau berita, ya. Sehingga tak dalam itu tidak ada karena beto lela pada mata atau kuburu lo tiwa wali mak mina tahu wala betul,
tale lama ustad polo tolota. Ya, yang tertinggal polo tolota Pak. Tinggal 3 orang. Mati bihutan otak. Ilo daftar tamai tilo ulo bunga. Kome bilong atale olan tohuri. Wal tak ulo taman. Jadi itu berjalui. Oh, kok delo rumah. Delo mai beto tinggal delo delo. Ada do berjalo. Dia modelo awat mo lo ta terbuka tuh untuk balaka. Delo rumah. Mahal dalam tapak lo hai mata 100 meter tak kubur itu mati mati di mau utalo hai pololo ada mai paling mau minta pak ya pololo tadi di belakang malu pololo itu tiap minggu waktu mati di utalo malu pangat beli imam mutati ya kebetulan di imam dia tu pak mak hula balak tu kumalimpong ya jadi imam wilayah 2 lagi lah ya dia nanti ya mak dulu ulah bala teti imam baita dia malimpong tiu lah atau teras mami ti mai tua li yo mak balik mai ko tiu ni balik mai tua pemak di mai ya boleh mak gila pemak atau mai je baita war boleh mai bola mak bila lah hubil tadi pai tua le bala teti imam baita ulah tu malimpong pak Berarti ngomong mulai di makhluk pak atau di talupe ya di lumayan ngalor di janela pak lo ikamega iko patah umai pada yang betul mati di bola ya bapak lupa ya sehingga itu saran latihan oleh Pak Haji Irman wan pololo ta mongotot tempat pulorengnya bentuk hukum depo hangati pulau ya Pak insya Allah meluli ya insya Allah meluli ya ibu bapak sekalian hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada materi yang akan kekal bersama mayat di dalam kubur itu adalah amal yang dia lakukan walau amalik bila hutulia umpiyahu maka dia akan tenang dan aman menghadapi pertanyaan munkar wa nakir ya tenang dia bisa jawab kenapa kok amalik bila hutulia umpiyahu karena jangan kita berpikir lapato pate itu sudah tidak ada perkara jangan begitu Pak salah paham kalau kita begitu ya justru di alam kubur itu banyak sekali masalah. Ada ibu-ibu yang pernah bilang begini, Ustaz, tinggal lewat ubat tiai latelo, tinggal batal sama duhe pekilang ngelo mau lato kubur walita. Ya, boleh ditalan tuh. Siapa bilang di kubur itu kita akan menghadapi pertanyaan munkar wa nakir yang suaranya menjerit seperti halilintar yang menyambar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Alangkah sengsara dan binasa apabila yang kita bawa ketika sampai di alam kubur adalah amal-amal yang tidak baik. Jauh dari perintah Allah, sering meninggalkan sholat, sering memfitnah orang, sering mencaci maki orang, sering membuat orang lain bertengkar. Ya, berbeda paham dengan dia, ya, mak batu alimai tamota, ya. Apalagi dekat-dekat pemilu begini ya banyak. Jangan sampai kita begitu Pak. Mari kita hadapi pemilihan ini dengan hati yang tenang. Jangan sampai gara-gara pemilu ya, gara-gara pemilihan kepala desa serentak ini nanti dihene didui meluah ya. Ada yang suami istri hampir cerai gara-gara beda pilihan ya di Gorontalo karena beda warna hampir cerai suami istri ya. Di Baituali nomor 1, di Baituali nomor 2 ya, dua Pak, beda pendapat. Jangan sampai kita seperti itu ya. Ini pesta rakyat, ini pesta kita, sehingga kita jaga baik-baik ya. Kita perbaiki Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kembali kepada materi tadi yang akan ditanya, yang akan dilemparkan oleh malaikat munkar wa nakir ketika sampai di alam kubur. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, man rabbuka, taton eyam ya, taton betul eyam teruninya ya, wan boleh betul eyam itu lah, betul eyam wala, betul eyam harata. Nah ini Pak
ya dia betul tak tahu makanya yang sebenarnya dia tidak tahu ya, sehingga bela perintah malaikat itu dalam kubur manrobuka atau yang boleh motor manrobuka atau yang patang kono ya, karena mah kok ajum adik itu ada tidak kubur di atas tutup ya di atas deh itu tahu ya. Ibu bapak yang saya hormati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan malaikat munkar wa nakir man nabiyuka katon nabi ya, nabi itu berarti ada kalimat dunia ya, dari Nabi Muhammad wa sunnah nabi dia tidak pernah ikuti ya, upon dulu alih nabi kau gagal mau nikah dulu sampai opato itu dulu alih nabi, sehingga lu taman latih itu mah ya, dia mah mau pato boleh pakai lagi walau mana iya lu mah berarti mau pato kali ya berarti ustad wah kali udah ditenungguin itu itu orang kali walau mau oleh wah ikut sunnah nabi ya saling hatam ambai ya waku herani oleh peti ude waku benik menikah hepot duduk amto nabi atau diam dia duduk atau nabi ya mau coba hati pop ya penda hamba itu tiap deh parenda lima itu apa lihat mas setengah 11 deh tahu itu kan jam Jumat ya, karena bapak rendali itu hati-hati ya, kalau nikah mau 6 bulan ya, karena cinta itu saya bisa artikan cerita indah namun tiada artinya ya, uang tohio itu kok apa ya, uang kok kalau pale kok nale pergi kilo ada lausa uang kok kalau cinta ipo tuh boleh main pak ya. Mainan lima itu cuma hati-hati tapi ya setengah 11 itu tiap malih malah patai lo lihu pas jam 11 lewat 20 menit mana anak mau tadi ada tim kebetulan tim lamingo ya main kayak ma pali-pali pamotak kami jangan tahu bibiam takaladin anak terus kebetulan titirial tiba itu warung tua itu lihat singkat hati ya kalau lo aku putu lo ada itu mau tuh hati beda berbola nanti malah patoi kilama liyo kalau bawa putu sudah mau tak ada tim karena mai lompol tihe walau tertiras liyo malah itu tiada walau tahu mau tak tuh heta itu ini malah tipi tak ada itu tiapa ya pas kila punggal liyo mau rakaat kedua lo cuma hati malu salamu ti imamu ti Allah berdua keletir tak tiri ikilah ngerakali cuma hati itu dulu kalau pilih 5 ya buat main pikirannya lah kalau ada bolong meraka di mata tadi ada lo bentor deh mata malah bos tinggal rakali mulia pal kalau lo alias itu apa ya tulang dalam itu pal kalau lo ya huya ya kalau lo pal kalau huya ustaz mesti ditamahu sampai mulai ya itu ibu bapak yang saya hormati man Nabi Yuka tidak bisa dia jawab kenapa sunnah Nabi dia tidak kerjakan sunnah tidak Nabi dia yang kerajali jangankan sunnah itu wajib dia pernah kerajali apa ya, yang wajib saja banyak yang bolong, apalagi bicara sunnah. Saya heran dengan orang Gorontalo hari ini banyak pak luar biasa orang yang hidupkan sunnah Nabi ya malaikat lo ketemu taloti ya otolati ya ya apalagi amiat dia pakai jubah dia mau koi tamak mau boleh nggak lebet tadi le mau pulta kasih tempat dari itu tadi ih rapumu master libang ya kau ya apa ibu yang saya hormati hamba danggu hati ya tapi pakai danggu orang puling oleh apa obat tak ada lolo udah tuh kan mencaci maki menghina sunnah Nabi berarti kita menghina
dan mencaci maki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa jawab di alam kubur? Ya, sementara sunnah-sunnah beliau kita tidak laksanakan. Bagaimana syariat Islam kita tidak sempurnakan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa jawab? Tidak bisa. Jauh dari perintah Allah dan meninggalkan sunnah, meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ditanya man nabiyuka, takon nabimu tidak bisa dia jawab. Ya, dia mentah-mentah beliau. Yang ketiga ma imamuka, takon imamu bau bagi ustaz. Ya, imam nanti atau dunia kan ya tempat tulen mulut di batu loreng di imam wilayah. Ya, jadi imam kita lain dunia pak putih alu malaikat itu tahu kita belum itu. Ya, bukan imam wilayah, bukan imam masjid, bukan imam jamaah. Yang ditanya ma imamuka wal Qur'anul imam. Quran imamuku, ya, Quran imam kita. Kenapa? Hidup ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Apa yang dihalalkan oleh Quran, maka itu yang dia katakan. Apa yang diharamkan oleh Quran, maka itu pula yang dia haramkan. Ya, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat tuh man kiblatuka ta'udanu kiblatimu. He pila-pila patalung te utanu lakum selama tum lata dunia. Ya, apakah helatal de bungola olo, bungola bomo, bungola lambi, ya, atau bungola cingkeng. Ya, dia lote ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati tidak bisa jawab. Kenapa? Selama tum-tum dia pernah helatal de kiblati. Ya, kotal ke kiblati ke Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, puasa tiap botol hui maktasu. Ya, kalau dia memberikan fatwa, ya, puasa teluh itu punya fatwa dan mungkin saya pikir menurut mereka sudah hukum yang sebenarnya itu. Ya, kalau pula ia lingoliu, kalau kita puasa teluh, kalau dalam timur kita puasa teluh hui, bilang kalau pernah malam saya. Dalam puasa teluh ya mau nak deton, ulung atau belek popo oil. Oh yang tapi awal di lagi. Tahu tahu namanya sudah lo hukum dia apa tidak ada. Ya dalam syariat tidak ada anjuran puasa 3 hari. Ya tidak ada sama sekali. Kita bisa buka dalam kitab mana? Ya kitab yang mayoritas, kitab yang masyhur, Sahih Bukhari. Buka silahkan tidak ada. Ya, kitab Imam An-Nawawi, Al-Bantani tidak ada. Ya, Riyadhus Shalihin silakan buka tidak ada. Ya, beberapa macam banyak sekali kitab silakan buka. Al-Quran dan Sunnah silakan cari. Tidak ada puasa 3 hari. Ya, yang ada perintah puasa itu 29 atau 30 hari. Walitukabbirullah. Ketika sempurna 29 atau 30 hari, maka bertakbirlah, ya, memuji agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kalau cuma puasa 3 hari tidak ada. Ya, yang wajib tidak berpuasa itu Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi harus dia tukar di lain hari, ya. Di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa itu ada beberapa. Pertama, orang sakit parah, ya. Yang kedua, orang hamil tua, ya, itu tidak bisa puasa. Jadi perut telur pelantuan yang puasa. Apakah tamu modada atau tamu muda? Ya, Ustaz, tamu muda Allah sudah taala. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Pertanyaan yang keempat, man qiblatuka? Engkau hadapkan di mana wajahmu, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini hadirin dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali hari ini orang yang beramai-ramai membangun masjid. Ya, ini sering saya sindir di mana-mana. Ya, sering saya sampaikan di mana-mana. Banyak orang yang ramai-ramai kasih hartanya untuk pembangunan masjid, tetapi sepi dari jamaah. Tidak ada jamaah, tidak ada orang yang sholat. Mungkin 2-3 orang yang sholat di dalam itu. Padahal masjidnya mewah, masjidnya fasilitasnya luar biasa, ya. Sehingga saya himbau, jangan hanya
masjid yang kita perindah kemudian tidak ada isi, ya apa gunanya? Ya tidak ada makna apa-apa. Kalau kita perbaiki masjid, kemudian kita ramaikan masjid itu dengan jemaah, sholat 5 waktu, maka masya Allah luar biasa. Pernah terjadi kalau bapak ibu yang saya hormati, sholat maghrib, ya, bangun maghrib, dia lu tampang pak, ya, berarti imam tidak jadi tetap ya di polonak main, ya, di paita anak muda. Untuk itu hebat balik itu main ni, kalau main lepas tu lebih main anak itu, main bilang walim. Habis dia ajan, dia komat. Bila malia kota, lagi main di balakan dia pun dia tahu. Aku saja tamat ini malah tambah tinggi imam itu, dia yang jadi imam dan dia juga yang makmum. Jadi saya sapi, saya roda, ya. Mapa Fatihah. Ketika sampai di ihdinas shiratal mustaqim, malum itu imam tolota melati sabutun belakang, ya. Sampai di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di amin mai tadi tolota di belakang. Amin. Ketika dia sudah lanjutkan dengan surat, tidak ada satu surat yang diingat kecuali kul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wala nabidun ma battum wa antum nabidun ma a'budu. Itu kita punya perlimaan lo lakum. Kalau wali imam tahu imam, lakum. Kalau wali imam lakum dinukum waladdallin. Pusat tadi tolo tali amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wan pak ditipak dong kolaliwon. Ya, sudah apa yang mau terjadi Bapak Ibu sekalian? Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, mari ya kita makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Ya, Ustaz, ada orang yang bertanya begini, Ustaz, patak bom tabiya mak, patak di dung kakai, di harap kulit tabiya betul di dung okal aja, ya tidak. Cuma orang Gorontalo, orang Islam di Gorontalo, wan malah patul subuh imam tuluhu, ya bumai jam 9, dong okal aja di ton. Sebenarnya dianjurkan dalam agama setelah salat subuh kita, maka bekerja, berusaha, ya. Diperintahkan oleh Allah, bertebaranlah di atas permukaan bumi Allah, cari karunia Allah, ya. Cuman hari ini orang banyak ya berkata, kata Ustadz Bang, dia kalah jamaah, dia mau teguh, kata Bang, tapi ya tidak, ya jangan begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Justru kita rajin ibadah, kita rajin sholat, rizki kita ini akan ada barokah. Ya, akan ada berkahnya. Oh barakatiliyo Pak. Walaupun hari itu kita hanya dapat uang 100.000 atau 50.000, 25.000, tapi kita pergi dengan sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Apalagi kita tambah dengan zikir, sholat sunnah, baca Al-Quran, insya Allah rezeki yang mungkin dalam pandangan mata kita itu sedikit, tetapi ada berkahnya. Allah barakati dia Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi kalau kita pergi pagi melahim kalau malu betul lo malu ya apa itu manggung belum oleh pemain apa suku mana anak ya tidak sholat, ya tidak sholat lima waktu. Masya Allah, ya rezeki yang memang kita dapat banyak, tetapi kalau rezeki tidak ada keberkahan itu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau rezeki punya berkah sedikit cukup, apalagi banyak. Tetapi kalau rezeki yang tidak ada berkahnya banyak tidak cukup, apalagi sedikit.
Ya, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka hari ini mari kita ibadah, mari kita rajin sholat, Bapak Ibu yang saya hormati. Rajin sholat, rajin ibadah. Jadi kedua-duanya kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Jangan sampai dunia kita, akhirat kita gadaikan hanya untuk kehidupan dunia. Padahal kata Rasul, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa ammal li akhiratika ka'annaka tamutu qada." Ya, bekerjalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Ya, tunggu lama itu artinya apa? Punya keseriusan, punya rasa tanggung jawab, fokus, kerja, usaha, cari nafkah untuk anak dan istri. Tetapi ketika sampai ibadah, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa ammal li akhiratika." Ketika beramal untuk akhirat, berdiri sholat 5 waktu, maka kita seolah-olah akan mati besok. Harus khusyuk, ya, punya tawajuh, ya, khusyuk konsentrasi dalam sholat, ya, uti tapi ya makelo hewan ngalo, ya, lap dia atau di mana, Allah Akbar, sama ibu warahmatullahi wabarakatuh, ya, kepala mati bawang tarawih pak, ya, dia going dulu pola anak muda, kita mau imam TNT ya, wanti pakuni, dia mau nawa, ya, lama mau foto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sehingga pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, penguat email tata di belakang. Amin. Lama sekali. Ya, tadi itu. Ya, bahkan saya pernah di Mesir kecamatan, tapi saya tidak sebutkan di mana. Ya, ada sholat 20, itu kan masih berdiri. Ya, Shallu ala Nabi, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma sholli lama sekali. Inna lillahi. Ya, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Mari ya, kita khusyuk, harus punya konsentrasi dalam sholat. Ya, hilangkan, nafikan seluruh keduniaan ini. Ya, hilangkan dulu. Penting tapi ya, lo mulai takbir Allahu Akbar. Tidur motor tua ya. Ketika meruku Allahu Akbar, jangan tutup meja. Sami Allahu liman hamidah. Paling tosopa. Masuk sujud lima. Utuh aja tuh deh pula. Ya, tidak khusyuk, memikirkan dunia. Dunia Bapak Ibu yang saya hormati. Pada anjuran Rasul, ya, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beramal untuk akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Mama telombu seolah-olah kalau inti elok itu tetap dia bisa lombu di potandu. Ya, karena Bapak Ibu yang saya hormati, kematian itu persoalan dia loh umemulo wa ume. Ya, jadi wanu Bapak Ibu sekalian tamemulo watiat tameyoli, tapi wanu watiat tameyoli Bapak dan Ibu sekalian tamekulu. Ya, ya, kebarangan. Ya, inilah manusia Pak Haji Irman. Ya, kalau Pak umat itu iya nih Pak. Ya, Pak atur latihan itu mau ohelan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya Pak yang dimuliakan oleh Allah, ajak moloti. Ya, jam berapa? Ya, mulut tajam 8, mulut tajam 10. Ya, ya mungkin setengah 7 ya. Ya, jam malam. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan tambahkan sedikit ya. Karena saya ini tidak terlalu lama-lama, karena saya takutnya ya puluhan tiap tweet kan malah atau salon tio jangan aduh. Ya, karena saya itu di beberapa tempat saya sering dengar begini, dia tahu. Mereka tidak bilang ke saya, kalau sedikit orang mereka tidak kasih tahu. Kalau lama jangan kan dia otak kali Ustaz otak. Saya bilang innalillahi
Ilahi, ya. Luar biasa, ya. Tantangan yang saya hadapi, tapi tidak apa-apa, ya. Begitulah, ya. Resiko kita berdakwah. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu lanjut? Lanjut? Belum suka tidur? Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ini ya apalagi soal sistem berapi-api begini ya, boleh sampai subuh putih alat ya Pak. Ya, mau pakai alat ya, ate main dulu ya, latihan apa ya ulah ya. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang keempat. Man kiblatuka, engkau hadapkan kemana kiblatmu, wal ka'batu kiblati. Bila bertalung di Ka'bah kiblati. Laku. Ya, kiblat saya ke Ka'bah karena saya sholat lima waktu. Bisa jawab. Kalau dia ibadah, kalau tidak ibadah, tidak sholat bagaimana? Ya, tantangan Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang kelima, mandinuka. Kalau agama, wow Ustaz gampangnya kok dia. Ya, kan itu ada itu KTP lah dia Islam. Ya, Islam KTP. Kalau tuang Islam dia kalau ya, mau kalau tak tahu dia mau nana, ya, mau kita nak tahu dia mau lanjut, ya, tinggalkan sholat tetap, ya. Lalu bagaimana tidak bisa jawab di sana, ya? Saya ingatkan kepada kita semua, jawaban di alam kubur itu bukan sesuai dengan pengalaman, tetapi sesuai dengan pengamalan. Boleh hafal dia untuk web sampai omailat dia betul. Wow, itu dia mengamal itu untuk dunia tidak akan bisa jawab ketika sampai di alam kubur. Tidak bisa. Kenapa? Tidak sesuai, bukan sesuai pengalaman, tetapi sesuai dengan pengamalan kita sendiri di dunia. Berapa banyak amal yang kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan. Itulah yang Allah akan balas Bapak Ibu yang saya hormati. Itu yang kelima. Mandinuka, apa agama? Agama saya Islam. Yang keenam, yang terakhir, yang akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir ketika sampai di alam kubur adalah Bapak Ibu yang saya hormati, man ikhwanuka. Takon mengutatum mengutapa Ustaz. Wadiakan bo mengutata dulu. Ya, wadiati hasani utat latihan teh usaha ini malah rumah. Ini yang dia. Ya, bukan saudara ini Bapak Ibu yang saya hormati. Saudara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Ya, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ustaz, walau wan wiwingoan, nah ini masalah lagi. Ya, bagaimana kalau orang yang meninggal ini suka bertengkar, suka berkelahi, aku fitnah dengan tetangga? Ya, harus minta maaf dong. Ya, harus orang yang masih hidup memaafkan, mengikhlaskan dia. Ya, dan itu ganjarannya surga. Ya, kita memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita. Kalau dia sudah meninggal, maka Bapak Ibu yang saya hormati, Allah akan balas dengan pahala, ganjaran pahala yang begitu besar. Ya, maafkan Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang pernah bersalah kepada kita, walaupun dia caci maki kita, walaupun dia hina-hina kita. Hari ini saja, ya, jangankan Bapak Ibu, saya sendiri penceramah yang ada di Gorontalo sering kali dibully oleh orang, ya, dicaci maki oleh orang, tapi di belakang saya tidak tahu. Nanti orang bilang, Ustaz, ya, orang jaga hina-hina hati orang di Ustaz. Saya bilang kasih dia, ya, saya maafkan dia, walaupun ya dia caci maki, dia hina-hina, dia jatuhkan saya, ya. Kalau orang yang menjatuhkan kita, sekalipun seluruh dunia mau menjatuhkan kita, tetapi kata Allah, ya, tidak akan jatuh engkau, maka tidak akan jatuh juga. Ya, biarkan. Ya, walaupun satu kampung marah, satu kampung benci dengan kita, maafkan mereka. Satu saat mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Mereka akan, ya, meminta maaf. Ya, mereka akan memperbaiki hubungan hablum minan nas. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Apalagi hari ini, ya, di mana-mana Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya juga sampaikan bahwa persoalan daripada, ya, sholat jenazah itu sendiri, ya, sudah sampai, ya, keliling Gorontalo sudah saya sampaikan. Persoalan sholat jenazah, jangan sampai ketika ada orang meninggal kita ini cuma jadi penonton, apalagi memulai mutabilah itu di luar.
ya pemilihan tapi ya jenazah itu. Padahal sholat jenazah itu Pak tidak susah, gampang sekali. Ya 4 takbir, tidak pakai ruku dan sujud. Yang ruku lo sujud Pak, ya lo. Ya kecuali tidak pernah masih dalam takbir. Ya itu lo ruku kalau sujud. Ya. Lapata itu cuma lo takbir apa tuh itu lo tentu di belakang ya. Oh masih. Yang ruku kalau sujud, data usul Thailand itu. Ya. Ya, ibu bapak sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ya, ketika kita melayat, ketika kita menghantarkan jenazah ataupun mayat ke kuburan, sebelum itu akan disolati. Maka masuklah kita di situ untuk bisa mensolati mayat itu Bapak Ibu yang saya hormati. Karena kata Nabi, apabila yang mensolati jenazah sampai 40 orang, maka sudah bisa insya Allah dipastikan akan diangkat daripada siksa alam kubur. Ya, pololon tapi podulota, ya limolotang pulota, mengolah iyo, ya dia pemali penonton. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati sampaikan. Ketika kita pulang harus kita ingat, ya ingatkan ke mengolah, ya ibu-ibu yang sudah punya menantu laki-laki tamelekum lonika wala untuk takwa, ingatkan kepada dia, otataimmao delot tabiai alemuan wa menuga mati, ya dia umehepot di sarang itu wala uyu delot tabiai yang mati, ya mulu hengaul mulu henga dia mot tabiai mulu ngiri, ya harus Pak ya, apalagi seorang anak laki-laki itu harus jadi imam orang tuanya ketika meninggal, ya jangan kita tunjuk memang kewajiban imam wilayah ya sarada, tetapi yang afdol itu anaknya. Ini anak tidak mau ya, jangan kan jadi imam sholat pun dia tidak ikut ya. Tak bila tapi ya hati Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini di Gorontalo. Ini sering saya himbau, jangankan di sini ya, di kampung saya Batu ACS di Luhu ya, sering saya sampaikan. Mari sholat jenazah Bapak Ibu yang saya hormati. Saya kembali kepada materi yang awal tadi. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi ingat satu saat kau pasti akan mati. Nasihat ini ada 3. Saya akan lanjutkan kepada yang kedua. Wa a'mal ma syi'ta fa innaka manziyun bih. Silahkan laksanakan ataupun lakukan apa yang engkau mau lakukan, tetapi ingat satu saat kau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang engkau lakukan itu. Ya jangan sampai kita berpikir hari ini kita buat apa tidak dibiarkan saja oleh Allah, tidak Pak. Ya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Bapak Ibu yang saya hormati, dikunci oleh Allah mulut ya. Di ibu tamali mukarlo tato atulore undial eto akhirat Allah kunci ya. Allah mau kunci Bapak Ibu yang saya hormati, tutup, tidak bicara. Apa yang akan berbicara? Tangan ya, ulu utium di sana. Ya Allah, epilog ihulio ya, epilog ihulio kartu remi mati ya ya. Sehingga banyak Bapak Ibu yang saya hormati, sapi atau akhirati sudah mau masuk surga, bahal topi itu Pak ya, para malaikat Ridwan kenapa masih sini ya, masuk surga. Dia katakan kepada malaikat, ibu-ibu mutok atu dong kayak metal tadi itu dunia ya, dia tadi ya tahu belum tahu ya, sehingga tertahan hati sapi. Malah kuliah dong apa metal tadi itu dunia ya, betul ya bisa kero ya. Ibu bapak yang saya hormati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebiji zarah pun yang kita lakukan kejelekan di dunia ini Allah akan bahas ya. Begitupun sebiji zarah pun kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, maka itu pula akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kemudian yang ketiga, fa innaka mufariquhu ya.
wa a'mal ma syi'ta fa innaka manziyun bi. Kemudian yang ketiga kata malaikat Jibril, wa a'bib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Silahkan engkau cintai apa saja yang engkau mau cintai di dunia ini. Kau mau cintai harta kekayaanmu, silahkan. Engkau mau cintai pangkat dan kedudukanmu, engkau mau cintai anak dan istrimu, silahkan. Engkau mau cintai daripada rumahmu yang mewah, tetapi ingat, fa innaka mufarikuhu, satu saat kau akan berpisah terhadap apa saja yang engkau cintai itu. Ya, istri yang cantik yang kita cintai di dunia, yang kita dambakan di dunia, yang kita usaha sehidup, ya, bermati-matian di dunia hanya untuk istri yang cantik ini, kita akan tinggalkan sudah apabila ruh berpisah dengan nyawa. Ya, dan istri pula itu tidak mau menemani apabila patah abadi dua roh pak dia mau betul. Ya, sehingga ibu lo itu, aku mencintaimu sehidup semati. Ibu lo pak, ya, ibu lo dia tuh. Ya, kalau titilan dah ulah atau gorong-gorong, tiba balik mulat talu tete urus di bawah pak, walau tan lagi maaf. Bagaimana karena tidak yakin, karena tidak percaya, walau tak gua mak dasar laki-laki buaya, lo yang main buaya di bapak. Jangan main patilan kamu pada datang keluar. Nanti pokoknya modal tunggu. Ya, bapak ibu yang saya hormati lo hikmatnya karena cinta tiari dia dimo tak dimolah. Ya, enak awat terus itu al ngomong. Ya, kebetulan teto ya sepuluh oile nama anak humong kuing. Tapi ya pihak atau oile itu tidak hentak. Walau tanlah ibadah tadi kita minta keseriusan. Ya, perhatian dari mana tidak percaya, mana tidak yakin. Kalau mana tidak yakin nanti saksi yang di atas tidak tinggal tapi di atas. Ini saksi jalan. Percaya yang tahu. Tidak tahu tipe kali memang saksi jalan. Ya, patut jualan itu apa boleh tuh buat tapi atas. Oh ini loh yang itu. Ya, memang saksi jalan tipe kali. Percaya lagi buat aku saja mohon. Kalau memang saksi jalan. Ya, mana beli kota tamu wa. Kebetulan titi lihat itu beli imam, dia imam wilayah dua dia. Ya, kebetulan imam katanya mau wilayah nabi talu. Walau tanlah imam oh, kalau cinta ini sudah menyatu, seakan-akan dunia ini milik kita berdua. Lo untuk lo imam kan? Patawau uti. Ya, wan mau lima dua tak imam dunia. Ya, lo putus lo imam pak. Ya, bapak ibu yang saya hormati, sehingga istri yang kita cintai tidak kekal. Ya, otolanto mau mate, wanti mai tua kau cantik. Ya, di pola pato, pato puluhui. Ya, mau lo tame titile. Ya, nah, terdalam dia bumahi baliau mai. Ya. Kita lihat tahu sampai itu yang panjang, itu majanda, ya, itu baru 40 hari lalu kan ada Madinah. Oh, kalau boleh kita minta DP nomor. Ya, ibu bapak yang saya hormati memang begitu. Kalau perempuan yang ditinggalkan oleh suami hari pertama sampai hari ke-7, kalau istri itu cantik, merah wajahnya, matanya merah menangis, ya lo orang matilah mau babal ya otoli muda. Ketika selesai 40 hari sebukan di mata yang merah turun ke bawah sedikit ya, pakai apa so bibir yang merah ya, pakai jalanan dekat kota ya, jadi kopa pakai ya. Kaya ini di poilong buta dan tuh lo kalau di poilong buta mahilang ya ganti yang tahu mubalata pak padahal istri ini yang kita cintai ya mau ganti yang tahu ya minggir mai late itu nongko makmu alingai hilang
tidak akan kembali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika istri yang meninggal, tiba itu artinya ya masih usia muda, sekitar 30 atau 35 tahun. Ya, menduga tepatnya begitu, ya dia ibu. Menangis dia, tapi hanya mata yang kanan keluar air mata. Ya, Ustaz baru mata yang kiri melirik. Siapa boleh yang mau jadi dipeganti? Ya, tidak boleh tambah dipeganti. Tidak akan kekal, Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga cintai apa yang di dunia ini sekedar saja. Ya, jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi yang hari ini kita cintai, besok menjadi orang yang kita benci. Hari ini orang yang kita benci, bisa jadi besok hari menjadi orang yang paling kita cintai. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, mencintai dunia jangan terlalu berlebihan. Sedang-sedang saja Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan terlalu kita berlebih-lebihan mencintai sesuatu. Semua ini titipan Bapak Ibu. Ya, semua ini titipan Allah, dan pasti yang dititip akan diambil oleh yang menitip. Ya, jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu yang saya hormati dari uraian saya yang singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan malam ini bukan menjadi pertemuan kita yang terakhir. Insya Allah kita akan bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan, dan kita berdoa kepada Allah. Insya Allah kita semua disehatkan badan kita oleh Allah, dan dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir daripada pertemuan kita, mari kita akan menutup dan mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Karim Kulawa berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh silap salah beliau, dilipat gandakan amal ibadah, dan diterangi kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih penting, mudah-mudahan dan insya Allah kita bermohon kepada Allah, beliau diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah wujudkan kubur beliau menjadi satu taman dari taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari kita membacakan istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Semua jamaah yang hadir, sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dengan iringan kalimat istighfar pada malam hari ini, Allah, kami yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dosa dan kesalahan yang setiap saat dan setiap waktu kami lakukan, ya Allah. Dengan kalimat istighfar yang terucap pada malam hari ini, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan almarhum, ya Allah. Selama hidupnya 75 tahun di dunia ini, ya Allah, ridhoilah kehidupannya di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, seorang bapak yang mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, tidak mengenal hujan, panas,
untuk menghidupkan kami hari ini ya Allah sampai besar. Ya Allah, hari ini mereka sudah ada, tidak ada lagi di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, ridailah mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami ketika di dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, perlakukan mereka seperti mana mereka memperlakukan kami di dunia dengan yang baik ya Allah. Ya Allah. Firullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Allah, seorang ayah hari ini ya Allah, mereka yang membanting tulang, menghidupkan dan menyekolahkan kami ya Allah. Ya Allah, jikalau mereka hari ini masih berada di tengah-tengah kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Rabb, sehatkan mereka ya Allah. Ya Allah, berikan mereka hidayah untuk istiqomah mengamalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Jikalau mereka hari ini sudah tidak ada di tengah-tengah kami ya Allah, ayah kami sudah tidak ada di tengah-tengah kami ya Allah, maka terangilah kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Allahumma ya Allah, terimalah dan sempurnakan ibadah doa kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walau tidak lagi tapi kita bacalah. Walau di audio itu maafu pali-palito. Walau iya lele tangato. Walau maafu walau monggo utato. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ilaihi